Memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah taufik, kekuatan, kesempatan dan kemudahan untuk bisa hadir pada pagi hari ini di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sakinah, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, dan juga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah pendakian menuju kesembuhan. Ya. Jadi materi ini adalah sebuah peta perjalanan atau roadmap bagaimana ketika orang diberikan musibah dengan sakit dan ia ingin menuju sebuah kesembuhan, maka di situ ada satu perjalanan, bahkan mungkin adalah sebuah pendakian yang penuh dengan tantangan, ujian dan cobaan. Nah, maka disinilah kita perlu untuk memahami ya bagaimana perjalanan seorang muslim ataupun muslimah ya menuju sebuah kesembuhan yang hakiki. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari yang pertama adalah tentang masalah sakit. Ya. Apa sih yang disebut dengan sakit itu? Mungkin bagi kebanyakan masyarakat, sakit itu lebih banyak hal yang bersifat fisik, ya, sakit yang terasa pada anggota badan, sakit kepala, ya, nyeri tulang dan lain sebagainya. Tetapi lebih sering untuk mengabaikan sakit-sakit yang bersifat kejiwaan, sakit-sakit yang bersifat qalb atau hati, bahkan mungkin sakit-sakit yang bersifat ruhani. Nah, maka disinilah kita perlu untuk kembali mengkoneksikan antara sakit-sakit yang sifatnya ruhani dengan sakit-sakit yang sifatnya jasad. Kemudian apa yang menjadi tujuan ataupun hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ujian kepada seseorang itu dengan sakit. Nah, secara umum yang namanya sakit itu adalah lemah daya indera jasmani dan rohani. Ya. Kalau sakit secara jasmani saya kira ini sudah mafhum semua karena memang ini sesuatu yang terasa. Tetapi nanti ada sakit yang sifatnya apa? Rohani. Ya. Salah satu indikasi sakit yang sifatnya rohani itu disebut dengan lola. Apa itu Bu? Lola Bu? Loading lambat. Nah, itu. Loading lambat ketika merespon ya kebaikan. Itu sebetulnya masuk dari bagian daripada apa? Sakit. Ya. Mau baca Quran kok ya loadingnya itu lambat. Seperti itu. Ya. Mau sholat malam itu loadingnya itu apa? Lambat. Seperti itu. Bahkan tidak hanya loading lambat tetapi bisa jadi hang. Ya. Karena memang kebanyakan apa? Virus seperti itu. Nah, disinilah nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah melalui sakit, melalui masalah yang dihadapinya. Ya. Antara suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak dan seterusnya. Nah, ternyata setelah itu dia bermuhasabah, kemudian apa? Dia ketemu ada yang salah. Kenapa? Kok hidup saya seperti ini? Nah, kemudian kita mulai ya koneksikan antara sakit-sakit ya jasmani kita dengan rohani kita, kemudian kita mengkonsep ulang kembali.
Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sakit, maka akan sakitlah seluruh anggota badannya. Kalau segumpal daging itu sehat, maka akan sehatlah seluruh anggota badannya. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, disebut dengan jantung, disebut dengan hati. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sakit di dalam Al-Qur'an, ya, itu ada beberapa istilah yang disebutkan. Kemudian istilah-istilah ini nanti memiliki makna. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sakit itu dilihat dari objeknya. Ya, sakit ini mengenai apa? Maka ada sakit yang disebut dengan sakit fisik, disebut dengan as-saqim. Ya. Maka kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbohong, ya, walaupun sebagian ulama tidak menyebut berbohong, tapi ini namanya tauriyah. Ya, tauriyah ini maknanya adalah apa? Seseorang mengucapkan satu perkataan di mana maksud yang, ya, dimaksud oleh si pembicara dengan orang yang mendengar itu berbeda. Ya, ini bukan berbohong. Kalau berbohong itu kan menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, maka ketika Nabi SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu bertanya, dari mana anda? Nah, maka Nabi SAW melakukan tauriyah, bukan berbohong tapi tauriyah. Artinya apa yang disebutkan oleh Nabi, ya, itu berbeda dengan apa yang difahami oleh orang yang mendengar. Nabi mengatakan, anna min ma', saya ini datang dari air. Nah, orang itu mengira yang dimaksud dengan air ini adalah, ya, negeri Irak. Ya, karena memang di sana ada namanya sebuah tempat namanya Awaraun Nahar, ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi adalah apa? Ya, dia berasal dari air mani. Karena apa? Ya, manusia itu semuanya berasal dari air mani. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak oleh masyarakatnya untuk melakukan kesyirikan, maka Nabi Ibrahim itu melakukan tauriyah dengan mengatakan, ya, inni saqimun, saya ini sedang dalam keadaan apa? Sakit. Disebut dengan kata saqim, ya. Nah, demikian pula dalam surat Yunus, ya, dalam surat Shafat ayat 145 disebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan besar, kemudian apa? Fanabadnahu bil ara'i fahuwa saqim. Maka kami lempar Nabi Yunus itu ke sebuah tanah yang tandus dalam keadaan apa? Sakit, disebut dengan saqimun. Ya, ada sakit yang bersifat apa? Fisik. Nah, kemudian juga ada sakit yang sifatnya apa? Hati ataupun jiwa. Ya. Maka disebutkan kata, ya, marid itu adalah lebih banyak penekanannya pada sakit yang bersifat hati ataupun jiwa. Ada yang disebut dengan marad, penyakit, ya, hati, ada yang disebut dengan marda, sakit dengan yang bersifat apa? Fisik. Dan kalau kita lihat kata, ya, marad itu lebih banyak digunakan daripada kata marda. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, maka dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, ini penyakit yang bersifat apa? Hati ataupun jiwa. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran pun menyebutkan sakit itu dengan melihat sebabnya. Kenapa orang itu, ya, menjadi sakit? Nah, ada sebab-sebab yang sifatnya eksternal, ya, seperti sebab oleh gangguan syaitan, ya, gangguan jin, ya, maka disebut dengan ad-durru. Ya, maka kisah Nabi Ayub dalam surat Al-Anbiya 83. Ya, Nabi Ayub itu tidak pernah mengeluh, ya, tapi Nabi Ayub hanya menyampaikan apa? Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika Ayub itu, ya,
mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani ad-durru. Jadi ad-durru telah menimpaku. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Nabi Ayub tidak meminta untuk disembuhkan. Bahkan istri Nabi Ayub alaihissalam pun meminta kepada Nabi Ayub supaya dia berdoa disembuhkan. Tetapi Nabi Ayub tidak meminta seperti itu. Ya, kenapa? Ini adalah kesabarannya. Nah, kenapa disebut dengan ad-dur? Ya, maka ad-dur ini adalah sakit yang disebabkan karena eksternal. Sakit yang disebabkan karena makar syaitan di dalam tubuh manusia. Dan itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Kenapa? Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia itu dengan aliran darah. Maka dia akan mengisi pada sel-sel darah manusia, yang akhirnya menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Ya. Kita menangani 2 orang yang secara lahiriah, ya, beliau ini boleh dikatakan ustadz, dan saya kenal sejak beliau masih kuliah di UGM. Sekarang sudah jadi dosen, ya. Sering hadir di pengajian, ya. Kemudian istrinya pun berhijab dengan hijab yang syar'i seperti itu, ya, pakai cadar seperti itu. Tapi yang saya tahu sejak dia kuliah itu sering sakit, ya, sering sakit. Ya, dan dia kenal saya juga sudah lama, ya, dan dia juga tahu yang namanya terapi Al-Qur'an atau ruqyah syariah seperti itu. Tapi begitu, sering sakit, ya, mau pengajian tiba-tiba sakit. Ya, setelah punya anak, kemudian anaknya juga sering sakit. Ya. Nah, baru Ramadan kemarin dia, Bu, ya, karena mungkin atas permintaan istrinya juga, Ustadz tolong ini diruqyah suami saya. Nah, baru dia datang, ya, Ustadz mau diruqyah. Awalnya saya juga nggak percaya, wah masa sih ini mau diruqyah, ya, ada Ustadz seperti itu. Tapi saya tahu dia sering sakit, ya. Nah, coba kita ruqyah. Nah, setelah kita ruqyah ternyata apa? Ya, muncul syaitan atau muncul jinnya seperti itu, ya. Nah, ternyata apa? Saya telah ngobrol begitu, coba ditelusuri lagi. Mungkin ada nasab keturunan, ya, jin nasab, jin keturunan yang, ya, mungkin ikut, dan itu disebabkan karena perjanjian para leluhur dahulu dengan mereka, kemudian ya, terus diwariskan, kemudian akhirnya menimbulkan sakit, ya, menimbulkan sakit. Baru kemarin saja saya ada seorang wanita umur 38 tahun, ya, keluhannya jomblo menahun, ya, umurnya hampir 40, Bu, ya, belum menikah seperti itu, ya. Kemudian dia diterapi, kemudian ya begitu seperti itu, ya. Bahkan dia mengatakan, saya bilang ini terapinya harus menikah. Ya, tapi gimana Ustadz caranya menikah ini? Ya, coba saya bantu, ya. Kemudian dia memberikan CV, ya. CV-nya itu siap jadi istri kedua. Nah, itu tuh. Ya, siap, sudah hampir 40 seperti itu, ya. Nah, jadi bisa saja nanti ada sakit-sakit yang itu karena makar syaitan. Ya, makar syaitan di dalam tubuh manusia sebagaimana kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, yang kedua, ada sakit yang itu sebabnya karena dosa. Disebut dengan musibah secara umum. Ya. Sakit itu adalah bagian daripada musibah. Ya, maka ada sakit-sakit yang disebabkan karena dosa. Nah, maka ketika seorang muslim itu mengalami sakit-sakit seperti ini, maka dia harus fokus. Kenapa? Ya, ada yang salah dalam hidup saya, ada yang salah dalam keluarga saya, dan seterusnya seperti itu. Maka disinilah dia harus bermuhasabah. Setelah itu nanti kemudian memetakan, saya ini sakitnya apa sih? Ya. Nah, maka sakit itu atau penyakit itu disebut dengan penyakit jasmani. Ya, penyakit jasad biologis nyata terdeteksi terlihat, ya.
Maka apa? Ini membutuhkan obat, membutuhkan adanya dokter. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka apa? Penyakit-penyakit seperti ini ya coba untuk ya dilakukan dengan pengobatan yang sudah kita mafhum bersama, yaitu dengan apa? Medis, dengan dokter dan seterusnya. Ya. Nah, tapi nanti ada penyakit yang sifatnya ruhani. Penyakit mental, jiwa, syahwat. Ya. Abstrak, tidak nyata, tidak terlihat, non medis, ya, gaib, sihir, tidak terdeteksi. Ini sakit-sakit yang sifatnya apa? Ruhani. Ya. Kemarin ketika saya ngisi pengajian, ada seorang ibu yang menghampiri saya, Ustadz, saya mau sedikit apa konsultasi. Kenapa? Anak saya itu sejak SD sampai dengan SMA itu di sekolah Islam. Bahkan di SMA-nya di pondok. Tapi setelah masuk di kuliah, ya di kuliah universitas negeri, tiba-tiba ada terjadi perubahan. Seperti dia itu shock. Shock kenapa, Bu? Katanya. Ketika itu dia shock karena dia berteman dengan seorang wanita, ya, teman sudah dekat seperti itu, ya. Tetapi apa? Dia dapat informasi dari ya temannya yang lain bahwasanya wanita ini adalah apa? Seorang lesbi. Sampai dia shock ya, padahal apa? Saya biasa buka aurat di hadapan dia. Ya, seperti itu. Dia shock. Nah, kemudian bagaimana sakitnya itu? Sakitnya itu dia shock sampai menyakiti diri sendiri. Ya, sampai menyakiti diri sendiri. Bahkan dia mengatakan, saya enggak berani naik motor. Kenapa? Karena setiap naik motor itu ada selalu bisikan apa? Untuk nabrak. Saya tidak berani misalkan naik ke tempat yang tinggi, ya seperti lantai 2 dan saja. Kenapa? Ada bisikan untuk apa? Untuk loncat. Ya. Menurut dokter ini halusinasi katanya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah apa? Sakit-sakit yang sifatnya apa? Ya, rohani, psikis, ya, kejiwaan, sifatnya abstrak, ya, bahkan kadang-kadang non medis. Non medis ini maksudnya tidak terdeteksi oleh apa? Medis. Maka sakit-sakit yang tidak kunjung sembuh seperti itu, maka apa? Segera obati dengan Al-Qur'an. Nah, maka sakit-sakit seperti ini adalah penyakit ruhani yang menyerang kepada qalbu, kejiwaan. Maka yang dibutuhkan adalah asy-syifa. Ya, yang kalau tadi obat, kalau sekarang namanya apa? Asy-syifa. Ya. Nah, maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Beliau menyebutkan ada 3 pendapat ulama yang disebut dengan asy-syifa itu. Yang pertama adalah obat dari kesesatan, karena di dalam Al-Qur'an itu mengandung hidayah. Yang kedua adalah obat dari penyakit fisik, karena di dalam Al-Quran itu ada keberkahan. Nah, maka setiap ya zat ataupun buah, tumbuhan ya yang disebutkan dalam Al-Quran itu, maka di dalamnya ada keberkahan. Allah menyebutkan tentang at-tin, wat-tini waz-zaitun. Maka dalam buah tin dan zaitun ada keberkahan. Kenapa? Karena dia tumbuh di tanah yang berkah, yaitu tanah di mana di situ banyak diturunkan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kurma ya dalam kisah apa? Maryam. Ya, ketika Maryam hendak melahirkan, maka apa? Maryam diperintahkan untuk menggoyang pohon kurma, kemudian jatuhlah yang disebut dengan rutaban janiyah, kurma yang sudah ya siap untuk dimakan. Maka Maryam itu memakan apa? Kurma untuk melancarkan proses persalinannya. Ya, padahal ya Maryam melahirkan sendiri tanpa apa? Bantuan orang lain. Ya. Al-Quran menyebutkan tentang madu, ya, Al-Quran menyebutkan tentang susu, Al-Quran menyebutkan tentang ya bidara.
dan seterusnya. Nah, maka setiap hal yang disebutkan di dalam Al-Quran maka pasti di dalamnya ada apa? Keberkahan. Nah, maka apa? Yang disebut dengan syifa di sini adalah apa? Kesembuhan dari penyakit fisik, karena di dalam Al-Quran itu ada keberkahan. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Imam Ibnu Jauzi dalam bukunya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir menyebutkan bahwa kesembuhan itu adalah dengan apa? Kesembuhan dari kebodohan, yaitu dengan apa? Dengan ilmu dan penjelasan. Maka dalam Al-Quran ada ilmu dan penjelasan, maka disebut dengan apa? Dengan asy-syifa, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa saja ketika orang sakit, ya, kemudian apa? Dia mengalami kesembuhan salah satu ataupun dua atau tiga dari hal tersebut. Tetapi itu sudah mencakup yang disebut dengan kesembuhan di dalam Al-Quran. Nah, maka apa? Untuk sakit-sakit yang sifatnya rohani, ya, psikis, ya, dan lain sebagainya, maka apa? Ya, kita ambil syifa. Al-Quran sebagai syifa, tetapi asy-syafi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan, ya, ketika apa? Aku sakit, fahuwa yashfin. Ya, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit maka dialah yang menyembuhkan, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian ada sakit yang disebut dengan psikosomatis, sakit ruh psikis yang berdampak pada jasad fisik, ya, terdeteksi oleh medis, ya. Vertigo, lambung, jantung, ya, skizofrenia, insomnia dan lain sebagainya. Ini sakit-sakit yang sebetulnya berdampak pada, ya, fisik, tapi akarnya adalah pada apa? Psikis, ya. Dan ini sakit-sakit yang memang sakit yang identik dengan mereka yang hidup di kota-kota besar, ya. Kenapa? Karena mungkin tekanan hidup, karena permasalahan dan seterusnya, ya, suami istri dengan keluarga dan seterusnya, sehingga akhirnya apa? Menimbulkan sakit-sakit seperti ini, ya. Kalau mungkin orang sakit vertigo, ya, karena mungkin ada hal yang salah dalam sistem tubuhnya, itu disebut sakit fisik. Tapi kalau orang misalkan vertigo, kenapa? Ya, ketika jatuh tempo hutangnya sudah pas gitu kan, seperti itu. Apalagi sudah datang debt collector gitu kan. Sudah vertigo aja seperti itu. Nah, ini sakit yang karena apa? Karena psikis, ya. Ada orang sakit kepala, kenapa? Ternyata apa? Belum nikah. Ya, jadi sering sakit kepala tapi karena belum nikah, sudah nikah. Nah, ini sakit-sakit yang sifatnya apa? Kejiwaan, ya, seperti itu, yang berdampak pada apa? Atau terdeteksi oleh medis. Maka akarnya harus digali. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui tentang peta sakit dan seterusnya, maka kita coba melakukan diagnosa, ya. Artinya sebagai seorang muslim, ya, bukan sebagai seorang dokter nanti, sebagai seorang muslim, ya. Kenapa sih saya sakit? Ya, kenapa sih saya misalkan apa? Diberikan, ya, musibah, masalah itu apa? Berturut-turut dan seterusnya, tidak selesai-selesai. Kemudian kita muhasabah, apa sih tujuannya, ya. Nah, ternyata nanti ada orang yang diberikan sakit ini, sakit itu dan seterusnya, yang itu sebetulnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara seperti itu akhirnya apa? Dia bisa dekat dengan Al-Qur'an, bisa kembali kepada Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kita ada komunitas, Bu, komunitas orang tua yang anaknya itu mengalami, ya, apa? Anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi mereka yang mengalami sakit yang disebut dengan apa namanya? Autis. Ya. Itu sebagian orang tua itu yang mereka yang dulunya, ya, hidup dengan kehidupan jahiliyah seperti itu, ketika dikenalkan dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya, hidup mereka berubah total. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, mungkin dengan anak saya seperti ini jalan hidayah bagi saya dan keluarga untuk apa? Untuk hijrah. Setelah suaminya itu hijrah, ya, suaminya dia seorang co-pilot di sebuah maskapai seperti itu, ya. Istrinya awalnya juga biasa, ya, tidak nutup aurat dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai berhijab seperti itu.
Setelah dia berhijrah seperti itu, maka apa? Allah memberikan kesembuhan kepada anaknya. Yang anaknya tadinya tidak bisa apa? Duduk, tidur terus seperti itu. Diterapi dengan Al-Qur'an, kemudian hijrah semua. Akhirnya apa? Allah berikan kesembuhan, bisa duduk. Terus begitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Ini menjadi jalan hidayah. Oh, tujuan sakit itu bisa saja apa? Allah memberikan hidayah melalui sakit-sakitnya. Ya. Kemudian kita memetakan ini sakitnya apa? Sakit jiwa atau sakit jasad. Ya, kemudian lakukan tindakan. Kalau misalkan ini sakit ya fisik, ke dokter segera. Ya. Tapi nanti ada sakit-sakit fisik yang ini sebetulnya akarnya adalah sakit karena ya kejiwaan, qalbu dan seterusnya. Maka apa? Kita mulai melakukan apa? Simulasi dengan Al-Qur'an. Dicoba. Ya. Kemarin ada ustadz itu saya tahu ya masih muda ya, sering sakit. Ya, jadi sering kajian itu libur. Ya. Kemana ustadznya libur? Ustadz kenapa? Sakit ini sakit ini. Coba diruqyah saya bilang gitu kan. Ya, seperti itu. Tidak ada salahnya. Ya. Lakukan simulasi. Ya, coba ruqyah nih, eksperimen. Kemudian apa? Lihat responnya bagaimana. Ternyata ketika dibacakan Al-Qur'an ya dengan niat untuk ruqyah, kemudian apa? Ada respon di situ. Ya, mungkin responnya bagian tubuh tertentu panas, mungkin nanti mual, muntah, ya, dan seterusnya. Nah, disitulah nanti kita bisa membedakan. Oh, ini sakitnya itu adalah apa? Karena sakit yang non ya fisik, walaupun terasa di fisik. Sakit yang gaib dan seterusnya. Kemudian konfirmasi lagi, terapi lagi seperti itu. Sampai nanti apa? Ada harapan kesembuhan itu dalam apa? Asy-syifa itu di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah simulasi seperti ini ya, kita lakukan, maka apa? Biasanya nanti ketika sudah ada ya pembeda, oh ini sakitnya adalah bukan sakit fisik karena sakit gangguan jin misalkan. Ya. Gangguan jin seperti itu. Maka pasti di situ ada namanya eskalasi. Jadi tambah sakit. Ya. Bahkan nanti ada apa? Krisis kesembuhan. Kok semakin apa? Jauh dari kesembuhan. Tapi disitulah kita mesti apa? Istiqomah. Ya, istiqomah. Sampai betul-betul sembuh. Ya, berapa orang setelah diruqyah berapa kali kemudian alhamdulillah Ustaz kok sekarang apa? Tidak lagi seperti dulu dan seterusnya. Nah, jangan senang dulu. Karena apa? Beberapa bulan setelah itu bisa saja apa? Sakit lagi. Ya, sakit lagi. Jadi banyak ya pasien khususnya wanita yang datang kepada saya itu keluhannya pertama kali apa? Sulit dapat jodoh. Ya, sulit dapat jodoh. Nah, ternyata setelah ditelusuri begitu kan, akhirnya apa? Ketahuan itu muncul. Ya. Di situ ada yang namanya apa? Ya, jin mahabbah. Jinnya cinta sama apa? Orang tersebut. Loh kok bisa cinta? Bisa karena dia sudah lama ya ada di dalam tubuhnya sehingga dia apa? Senang dan cinta. Ada namanya apa? Dicintai oleh jin. Apakah bisa seorang wanita dicintai oleh jin? Bisa. Ya. Nanti lihat dalam surat Ar-Rahman seperti itu. Artinya apa? Jin punya hasrat kepada manusia sebagaimana hasratnya manusia kepada manusia yang lain. Bahkan para ulama ya menyebutkan tentang bagaimana perkawinan antara jin dengan manusia. Ya. Nah, maka apa? Ya bisa jadi seperti itu. Baru apa? Terkuak, dibongkar dengan Al-Qur'an. Ternyata apa? Itulah tempat persembunyiannya. Ya. Nah, setelah terapi seperti itu, ya, kemudian sakit lagi, ternyata apa? Ya masih sakit, ya lakukan terapi mandiri. Sering-sering di dalam kehidupan kita setiap pagi sore itu ruqyah mandiri. Ya. Dan tidak ada salahnya seperti itu ya, baca Al-Qur'an dengan niatkan apa? Ruqyah. Kalau seperti zikir pagi petang itu sifatnya pembentengan. Tetapi kalau ruqyah itu sifatnya apa? Ya, pengusiran.
ya, maka orang yang diruqyah itu diusir ya gangguan jin di dalam tubuhnya. Maka ketika Nabi itu meruqyah masih mengatakan apa? Ukhruj ya adullah, ya, fa inni rasulullah, keluarlah wahai musuh Allah. Ya, kenapa? Kan itu adalah makar syaitan seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah dengan menggunakan apa? Terapi mandiri yang sifatnya jasad dengan herbal. Ada namanya proses detoksisasi. Kenapa? Karena jin syaitan dalam tubuh manusia itu ibaratnya racun. Karena syaitan dalam tubuh manusia itu di dalam darah sehingga apa? Seperti racun. Ya, inna syaitana yajri min bani adam majrad dam, seperti itu. Ya. Nah, maka kalau sudah terapi ya secara mandiri kok masih sakit dan belum sembuh, maka apa? Lakukanlah hijrah. Nah, ya, hijrah. Siapa yang ingin sembuh dengan sunnah, maka Allah hijrah ke dalam sunnah. Ya. Kalau kita ingin sembuh dengan Al-Quran, maka kembali kepada Al-Quran. Hijrah total. Ya. Ada seorang ustadz yang dulu kita pernah tangani seperti itu, ya. Kenapa? Karena awalnya dia belajar tenaga dalam, iya, tenaga dalam, sampai akhirnya apa? Cuti di fakultas kedokterannya itu, cuti. Ya, kenapa? Gak bisa belajar. Ya, kita tangani beberapa kali seperti itu. Alhamdulillah, ya. Kemudian ketika dia mulai mengenal Islam, belajar lagi, sekarang udah jadi ustadz. Ya, seperti itu. Hijrah kepada apa? Kepada sunnah. Ya, hijrah perubahan. Nah, maka apa? Ya, terapi Al-Quran atau ruqyah syariah itu sebetulnya bukan sekedar hanya mengobati, saya hanya mengusir saya, tetapi bagaimana merubah ya hidup ya manusia. Dan berapa banyak orang yang baru mengalami kesembuhan setelah apa? Dia hijrah terlebih dahulu. Setelah dia hijrah barulah Allah memberikan apa? Kesembuhan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, hijrah itu tidak hanya sekedar hal yang sifatnya apa namanya? Lahiriah. Hijrah dengan dress code, ya, hijrah dengan slogan-slogan, hijrah dengan apa? Komunitas dan seterusnya, tidak. Ya. Tetapi apa? Inti daripada hijrah itu adalah bagaimana istiqomahnya hati. Itu. Kadang-kadang mungkin apa? Alhamdulillah kita sudah hijrah dengan penampilan kita. Ya, mungkin kalau yang wanita ya dengan berhijab dan seterusnya. Tetapi apa? Itu di grade pertama daripada hijrah. Ya. Maka ketika orang Arab Baduy itu datang kepada Nabi SAW mengatakan amanna, kami beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan apa? Qulu aslamna. Katakanlah apa? Ya, kami itu berislam. Kenapa? Karena iman itu belum apa? Masuk. Karena ketika orang sudah mengatakan oh saya sudah mulai hijrah dan seterusnya, maka apa? Dia akan berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna fahum la yuftan. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan beriman kemudian mereka apa? Tidak diuji. Ya. Dan ini memerlukan sebuah waktu yang cukup lama untuk ya betul-betul hijrah secara apa? Secara total. Nah, sehingga nanti disinilah kita perlu apa? Ya, melihat roadmap-nya. Ketika kita sakit, kita diagnosa apakah sakitnya fisik, non fisik. Kemudian kita lakukan tindakan. Kalau misalkan fisik, segera ke dokter medis dan seterusnya. Kalau misalkan non fisik, simulasikan. Coba saya meruqyah. Ya, ternyata setelah diruqyah ada respon, ya, ada reaksi dan seterusnya. Terapi secara intensif. Kalau masih terapi intensif kurang, maka apa? Terapi secara mandiri. Kalau misalkan kok saya ini masih sakit, belum sembuh saja, apa? Segera apa? Hijrah. Ya. Setelah hijrah itulah nanti apa? Allah memberikan kesembuhan. Bisa saja nanti kok saya sudah hijrah tetapi apa? Kok belum sembuh-sembuh. Bisa saja kesembuhan itu nanti bukan hal yang sifatnya apa? Fisik. Kesembuhan ketika orang apa? Dari kesesatan mendapatkan hidayah, sembuh dia. Yang tadinya jahil sekarang apa? Sudah paham, tahu dan seterusnya. Mungkin fisiknya saja masih apa? Masih sakit. Tapi minimal dia sudah mendapatkan syifa dari Al-Quran.
Nah, sehingga di dalam pengalaman kita, ya Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akselerasi kesembuhan itu justru 70% adalah berkaitan dengan bagaimana menata hati dengan tazkiyatun nafs. Ya. Sedangkan yang namanya ruqyah mandiri atau dengan ruqyah secara intensif dan sebagainya itu tidak lebih dari 20%. Artinya apa? Ya, faktor yang dominan untuk kita mengalami kesembuhan adalah dengan tazkiyatun nafs. Ya, dan ini konsep berkaitan dengan apa? Ya, ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Nah, maka disinilah nanti ya para ulama memberikan perhatian yang sangat besar tentang tazkiyatun nafs. Ya. Dan bagaimana para ulama menyebutkan tentang bahwasannya ya ada penyakit-penyakit yang sebetulnya penyakit yang bersifat non fisik. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat satu buku khusus namanya Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Tentang penyakit dan juga obatnya, itu semua disebutkan tentang sakit-sakit yang sifatnya ya non fisik. Ya. Ada penyakit sekarang orang sudah lewat umur 40 namanya penyakit puber kedua. Ya, puber kedua. Betul, Pak. Ini puber kedua. Jadi inginnya nikah lagi. Ya, bagus sih seperti itu. Tetapi kalau dilalui dengan cara yang salah, tentu ini menjadi penyakit yang namanya al-ishku. Ya. Ishku itu cinta yang terlarang. Wah, ada rindu terlarang, ada cinta terlarang seperti itu, ya. Jadi merindukan ya suami orang lain. Ya, merindukan suami orang lain. Ya. Ya boleh-boleh saja kalau misalkan dinikahi gitu kan, seperti itu. Tapi akhirnya ya tidak dinikahi, tetapi ya sama-sama tahu dia senang dengan saya senang dengan dia, seperti itu. Kemudian medianya medianya pengajian. Ustadznya ngisi pengajian, ya yang bersangkutan hadir di pengajian. Ya. Nah, jadi itu juga sebuah sakit. Nah, maka menata hati lagi seperti itu, ya. Nah, disinilah nanti kita akan menemukan sebuah kesembuhan yang hakiki, kesembuhan di dalam iman, kesembuhan dengan Al-Quran, seperti itu. Walaupun nanti mungkin saya fisiknya itu ya sakit dan seterusnya, tetapi insya Allah ya itu kita mendapatkan kesembuhan dengan hidayah, ya seperti itu. Nah, terakhir saya sampaikan satu kisah ini. Saya ada menangani seorang ibu, dia adalah seorang pengusaha ya di Pekanbaru, seperti itu. Usahanya sukses, ya. Tapi beliau ini ya sering silaturahmi sama dukun, begitu kan? Rajin dia silaturahmi sama dukun itu, ya. Ya ke sana konsultasi dan seterusnya, bahkan dia, Ustadz saya tuh pasang susuk di sini dan seterusnya. Saya pasang susuk di mohon maaf dekat kemaluan katanya, seperti itu. Supaya apa Bu? Supaya kuat katanya. Ya begitu. Nah akhirnya dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cerai dengan suaminya. Suaminya itu sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Akhirnya ya dia melakukan sihir, ya dengan cara dikuras habis itu hartanya. Ya entah nanti dia kena tipu, entah nanti mungkin dia melakukan transaksi riba, kemudian terjerat dengan hutang dan sampai betul-betul habis. Ya akhirnya dia hijrah ke sini nih, ya hijrah ke Jogja dan seterusnya, dan sekarang masih ditangani, ya sampai dia putus asa, kok Ustadz nggak sembuh-sembuh seperti itu. Ibu ini ya dalam kehidupan yang kelam dahulu berapa lama, ya masa mau diganti dengan ya waktu yang sebentar. Itu sebagai kafaratnya Bu. Ya ibu jalani saja seperti itu. Tetapi minimal kalau ibu secara fisiknya itu ya sakit, ya maka ibu sudah dapat hidayah. Ibu memperbaiki diri, memperbaiki hidup, hijrah dan seterusnya, seperti itu. Ya, dan itu yang lebih mahal, ya.
Sehingga apa? Bisa saja misalkan ya, karena sihirnya itu sudah sampai misalkan saya ingin dia mati katanya. Ya, tidak apa-apa Bu seperti itu. Tetapi minimal ibu sudah apa? Sudah hijrah ya, sudah misalkan dapat hidayah. Mudah-mudahan itu jadi sebuah husnul khotimah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sebuah perjalanan pendakian bagi seorang muslim menuju ke sebuah kesembuhan, ya. Jadi jangan sampai nanti begini, ya. Wah, saya di ruqyah enggak ada apa-apa nih. Ya. Itu bisa jadi menunjukkan setannya itu apa? Ya, itu setan yang besar. Jadi kalau orang di ruqyah kemudian bereaksi, itu apa? Itu setan yang ecek-ecek. Ya, karena tipu daya syaitan itu semakin halus itu semakin apa? Tinggi. Ya, semakin kasar buat fisik sakit dan itu sebetulnya menunjukkan apa? Dia yang ya nggak ada apa-apanya. Maka coba lihat dalam bukunya Ibnu Jauzi rahimahullah tentang tipu daya syaitan. Itu sebetulnya sangat halus, bahkan menimpa orang yang berilmu, menimpa orang yang rajin ibadah dan seterusnya. Itu menunjukkan tipu daya syaitan semakin halus maka apa? Dia semakin tinggi. Tapi semakin kasar ya bersifat fisik dan seterusnya itu menunjukkan apa? Dia semakin rendah. Ya. Nah, maka terakhir apa? Tidak ada syaitan yang kuat ya. Karena memang secara fitrahnya mereka itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah ya, tetapi yang ada adalah jiwa yang lemah, sehingga jiwa itu bisa dikuasai oleh syaitan. Kenapa jiwa itu lemah? Karena jiwa itu jauh dari zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian kajian kita pada hari ini. Karena itu kita akhiri dengan hamdalah dan kafirul majlis. Alhamdulillah.